Oke, baik teman-teman, kali ini saya sudah berada di depan unit OHT 773. Saya mau review tentang unit ini, langkah-langkah P2H-nya seperti apa. Kita langsung mulai. Itu yang ada angka 91-nya itu grill radiator. Di dalamnya itu ada radiator, kemudian ada after cooler-nya di situ. Kemudian kondensor AC-nya juga ada di dalam situ ya. Biasanya seperti itu. Kemudian di sini ada lampu, ini lampu rating, ini lampu kerja bagian depan, panjang dan jarak panjang dan jarak pendek. Ini adalah lampu signal untuk memberikan signal kepada orang di luar kabin, contohnya pengawas ataupun mekanik, bahwasanya unit ini ada trouble. Jadi kalau misalnya belum di action, dia akan ke tingkat lebih parahnya, malah lampu yang itu menyala sudah gambar kunci, maka itu sudah tingkat parahnya di situ ya teman-teman ya. Itu fungsi dari lampu itu. Jadi awalnya ini menyala dulu gitu ya. Kemudian di sini ada kotak di sini untuk kunci untuk pemutus arus pada baterai. Kemudian di sini juga pada saat pengerjaan mekanik tuh itu ada gambar kunci tuh diarahkan ke situ ya. Gitu teman-teman, itu fungsinya. Untuk maintenance kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada warna merah ini untuk pengaktifkan fire suppression. Pada saat ada kebakaran, pinnya ini dicabut, locknya ini dicabut, baru ini pinnya ini ditekan. Kemudian di sini ada seperti ini nih, ada box merah ini, di dalamnya ini disebut sebagai disconnect baterai, jadi pemutus arus pada baterai. Kemudian disebut mekanik tuh loto, nanti dikunci di sini ya, kalau pada saat pengerjaan mekanik tuh dikunci. Kemudian ini adalah emergency stop, jadi pada saat kebakaran ataupun ada mendadak keadaan emergency, untuk dilakukan perbaikan langkah untuk langsung matikan engine tuh dari sini. Jadi ini ditekan seperti ini, engine langsung mati, aliran arus pun putus semua. Jadi untuk rilisnya seperti ini. Jadi kalau posisi ini engine tidak bisa di start gitu ya. Kita lanjut ke sini. Di bagian sini pun ada seperti beberapa komponen yang itu seperti ini. Di sini untuk ada tulisan stop dan running. Jadi kalau pas di sini ini engine bisa start, kemudian ke sini engine-nya tidak bisa di start begitu ya. Ini sama lampu kanan dan kiri, lampu rating. Langsung kita masuk di ruang engine sebelah kiri. Di ruang engine sebelah kiri sini ini kompresor AC. Kemudian itu kipas radiatornya di dalam situ, dan ini alternator. Fungsinya itu untuk apa? Memproduksi arus untuk mengisi aliran pada baterai ya. Jadi yang menggerakkannya itu fanbel itu sama kayak kompresor AC, dia geraknya dari situ, sumbernya dari sana tuh, dari sana dia muter dari sana ke sini gitu ya teman-teman ya. Kemudian di atas sini ada turbonya, ini turbo charger. Unit ini dilengkapi dengan 2 turbo, jadi satu di sebelah sini, satu di sebelah kanan engine ya. Kemudian lanjut di belakang sana ada apa? Di belakang sana, di ujung jari saya sana ya, ada kabelnya warna merah sana. Itu motor startingnya di situ ya, motor startingnya. Kemudian di sini ada suspensinya. Suspensinya ini beda, nggak ada level-levelnya seperti Komatsu ya. Jadi dia sistemnya itu mereka pakai pressure gitu untuk mengukur tekanannya. Kemudian di sini ada disc brake kaliper. Kemudian ini disc brake-nya, ini bagian depan, pengereman bagian depan. Kemudian yang ini yang warna yang silver ini nih, besi ini, stainless ini namanya silinder steering. Jadi itu rootnya yang menggilap. Kemudian di belakang silinder steering ada ini di ujung jari saya itu tirotnya. Kemudian di bawah engine sini ada ini untuk motor emergency stop, emergency steering ya. Jadi apabila emergency steering diaktifkan, maka inilah yang menggerakkannya gitu ya teman-teman ya. Kemudian di posisi berikutnya kita akan melihat lagi yang lain, dan di sini ada tire nomor 1 ya. Tire nomor 1 ini di bagian sebelah kiri unit nih. Ini ada tire nomor 1. Bisa dilihat sini, apa yang dicek di sini yaitu lihat sidewall tire-nya apakah ada retakan atau apa. Kemudian di sini kita melihat ada bot roda di sini. Terus di sini juga
Di dalam sini ini ada oli ya. Jadi bisa dilihat untuk kebocorannya di sini ya. Kemudian di sini untuk bukanya di sini nih. Gitu ya teman-teman ya. Untuk pelumasan pada penggerak roda bagian depan. Kemudian kita lanjut ke sebelah kirinya. Lanjut ke sebelah kiri, di sini ada tangki besar nih, ini fuel tanknya ya. Jadi ini tangki solar. Ini untuk fuel gauge manualnya di sini untuk melihat keadaan fuel di dalam tangki, pemeriksaan di bawah unit. Kemudian ini fast fuelnya, jadi pengisian cepatnya dari sini. Kemudian itu juga ada tuh pengisiannya tuh. Nah di sana itu bridle-nya, tempat pernapasannya. Oke, kita lanjut. Di belakang kotak ini ada nih ya, ini ada kotak di belakang tangki fuel. Apa aja di dalam kita lihat dan kita kupas satu persatu. Di dalam sini ada tempat untuk pengisian juga ya, untuk tempat pengambilan sampel pun bisa. Jadi pengambilan sampel di sini nih. Ini untuk oli engine, di atas oli engine, kemudian di bawahnya oli transmisi, oli hidrolik, dan di bawah itu oli steering. Dan ini untuk pengisian lubrication grease-nya di sini ya. Gitu ya teman-teman ya, itu kelihatan tuh. Oke, lanjut. Itu yang panjang itu silinder dam. Jadi fungsinya untuk mengangkat pesel ini ya, untuk menumpahkan material muatannya. Kemudian di bagian belakang sini ini ada tire nomor 3 dan nomor 4. Jadi cara hitungan tire-nya tuh itu nomor 1, kemudian ban depan yang sebelah kanan nomor 2, di sini nomor 3, terus nomor 4, 5, 6 gitu ya. Jadi disinilah tire nomor 3, dan di sini ada apa saja di sini. Kita lihat di sini seperti ini bentuknya. Ini namanya final drift. Final drift di sini yang kita periksa adalah baut-baut rodanya, kemudian kondisi di sini apakah ada kebocoran oli ataupun tire-tirenya ada yang retak seperti apa, begitu ya teman-teman ya. Kemudian lanjut, biar durasinya nggak terlalu panjang. Ini yang panjang ini adalah rock ejector. Fungsinya untuk memecah material yang sangkut pada celah-celah tire ini ya. Jadi apabila ada material sangkut di sini, maka dihancurkan oleh itu besi yang panjang itu tuh ya teman-teman ya. Kemudian di belakang sini ada suspensi, rear suspensi atau suspensi belakang ya. Ini suspensi belakang. Dan di sini ada ini nih untuk sensor pilotnya di sini. Jadi semua titik suspensi itu pasti ada yang kayak gini untuk sensor pilotnya. Kemudian di belakangnya ini ada jalur-jalur seperti ini untuk untuk pelumasan grease-nya ya. Jadi apabila ada jalur yang kurang yang tidak normal, maka dilakukan grease manual tuh lewat sini nih. Tapi dia pembagian jalur dari tangkinya itu ke sini, baru dia bagi ke busing-busing yang ada gitu ya. Kemudian lanjut, ini lampu mundurnya. Lalu di sini ada sistem adjuster brake-nya di sini. Ini untuk brake belakang. Jadi untuk ngadjust brake-nya di sini nih. Gitu ya. Yang gede ini diferensial. Yang ini diferensialnya. Kadang juga disebut orang tuh gardan. Gitu ya. Lanjut. Di sebelah sini sama aja kan posisinya. Jadi untuk kanan dan kiri sama. Yang sebelah kiri, di sebelah kanan sini juga sama posisinya, seperti sebelah kiri. Ini diferensial. Ini ada final drift. Nah di sini kita lihat apakah ada kebocoran oli, karena kadang biasanya tuh kalau kebocoran ada pada sistem brake roda belakang tuh kadang olinya ngalir sampai ke sini, karena dia jalurnya di dalam sana tuh dari belakang tadi ya, yang saya tunjuk adjuster. Kemudian di sini ada apa saja? Nah kita lihat nih di sini. Sama persis silinder. Nah di sini ada tangki. Ini tangki untuk pengisian oli hidrolik. Jadi tangki stok oli hidrolik itu di sini. Ini pengecekannya di sini. Nah lihat tuh. Jadi kalau untuk pengecekannya dia harusnya ada di bagian tengah sini, ya. Kemudian di bawah sini juga ada untuk pengecekan pada engine hidup. Tapi dalam posisi, nah ini ada gambar engine, kemudian itu ada gambar pesel terangkat ya. Berarti dia pengecekannya pada saat peselnya harus terangkat, gitu ya teman-teman ya. Lalu di bagian berikutnya kita ke dalam di bagian bawah. Oke, di bagian bawahnya itu ada ini.
Bisa kita lihat ya, ini ada buka, seperti ini. Jadi di sini ada untuk pengecekan oli pada transmisi. Oke teman-teman ya. Nah di sini ya, ini ada pengecekan oli pada sistem transmisi, begitu ya. Oke, kalau sudah bisa dipahami, bisa kita lanjut lagi ke pemeriksaan yang lain. Di sini ada untuk pemeriksaan oli transmisi, ini tempat pengisiannya, gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada tabung nih. Ini ada tabung warna hitam. Ini apa namanya, air dryer. Jadi dia untuk udaranya tuh melalui dari sini baru dia ke tangkinya sana. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini fungsinya untuk udara, memproduksi udara. Itu kemudian lanjut kita keluar ke tire nomor 2. Tire nomor 2 juga sama posisinya tire nomor 1. Jadi di sini tidak perlu banyak dijelaskan karena sudah sama persis kayak yang sana. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Cuman di sini ada filter-filter seperti ini. Ini bisa dilihat kan seperti ini tulisannya nih. Berarti sudah tahu nih ini filter oli engine. Kemudian ini ada water separator. Di sini tulisannya fuel water separator. Di sini dia fungsinya apa? Yaitu fungsinya untuk pemisah antara solar dan air ya. Jadi ketika sudah masuk ke sini tuh pas airnya di bawah nanti kelihatan dari sini karena ini sudah bersih, tidak ada nampak air. Kalau ada air tuh ini dikendorin nanti airnya keluar, gitu ya teman-teman ya. Itu turbonya tuh yang satu. Nah, satu di sana kan, satu di sini. Kemudian di sini ada apa lagi yang mau dijelaskan? Sini ada sistem recallingnya. Ya, terus di belakang itu untuk konventornya di bawah. Gitu ya teman-teman ya. Untuk segini dulu, kita lanjut nanti ke bagian atas. Kalau di bagian bawah saya rasa cukup sampai di sini karena biar durasinya nggak terlalu panjang. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar dan saya review ulang. Kita lanjut ke bagian atas kabin dengan menaiki tangga dengan posisi 3 titik tumpu. Baik teman-teman, kali ini saya sudah di atas unit OHT773 ya. Tadi kita mau lanjut yang dari bawah tadi. Jadi di atas ini ada tangki merah ini. Yang ini namanya tangki versus present. Nah, yang itu yang tadi saya bilang tuh itu tempat untuk mengaktifkannya. Ya tangkinya dari sini. Kemudian ini yang dua ini adalah air cleaner. Ini untuk air cleaner dan ini pre-cleanernya. Kemudian di belakang sini ada tangki-tangki nih. Yang itu tangki auto loop. Kemudian itu adalah tangki udara. Terus ini untuk chambernya, dan yang ini apa namanya, tangki untuk oli steering ya. Jadi itu filter-filternya tuh. Kemudian kita lanjut untuk cover oli engine sendiri, dia seperti ini ya. Dia seperti ini ya. Jadi dibukanya ini dilepas ya. Tinggal ngangkat aja gini. Tinggal ngangkat aja. Itu apar. Di ruangan engine sini nih kita lihat di sini untuk tempat pengisian oli engine. Jadi caranya itu dikendorin dulu, putar sampai kendor baru dicabut. Begitupun kalau dipasang, sudah dipasang baru dikencangin lagi gitu ya. Kemudian di sini ada stick oli engine-nya, ini stick oli engine. Ini stick oli engine gitu ya. Jadi untuk pengecekan pada oli engine tuh lihatnya dari sini. Lihatnya dari sini, di ujungnya itu terdapat ada dua tulisan, sebelah kanan dan kiri itu ada yang pemeriksaan pada engine stop dan engine running. Jadi dia tulisnya tuh idle dan stop. Jadi pemeriksaan itu sama. Pada saat engine hidup ya dilihat pada yang tulisan idle, di situ harus posisi oli berada di antara maksimal dan tulisan minimalnya atau 8-nya. Kemudian yang sebelahnya pun sama ya. Jadi olinya tuh harus pas tengah. Kemudian di sini ini apa? Bisa dilihat ini sih untuk tangki untuk pengisiannya. Jadi kita kalau mengisi air wiper tuh di situ. Kemudian di sini ada keran nih, ini keran ini. Nah, di sini untuk di
kendorin seperti itu fungsinya apa? Karena setiap udara tuh pasti ada mengandung air, jadi untuk mengendapan airnya di situ. Kadang juga ini difungsikan operator nih untuk bersihkan dalam kabin tuh dipakai itu. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk di bagian sini. Kita lanjut ke dalam bagian kabin. Ditutup dulu seperti ini. Ya tutup seperti itu ya. Untuk dibuka pun sama, harus ditarik dulu itu karet itu. Lanjut review dalam kabin. Apa aja sih di dalam? Nah, kali ini kita sudah berada di dalam kabin OHT 773 ya teman-teman ya. Nah, dari sini saya mau review satu persatu. Langsung kita mulai dari yang sebelah kiri duluan ya. Untuk sebelah kirinya di sini ada tuas nih. Ini namanya untuk handle dam. Jadi di sini ada posisi naikkan pesal, posisi tahan atau hold, atau ini untuk mengambang float, atau ini posisi menurunkan pesal. Jadi kita damping seperti ini. Kemudian dilepas begini, posisi nahan. Kalau traveling harus di posisi gini untuk menurunkan pesal seperti ini. Oke. Di sini yang saya tunjuk ini adalah untuk naik turunkan kaca ini nih, namanya itu power window. Oke, lanjut. Untuk di bagian sini ada ini. Jadi ini pemutus pada pengereman bagian depan ya, karena pengereman depan itu dia seperti pengereman seperti motor kita tuh ya, pakai cakram gitu ya, pakai disc brake begitu. Jadi untuk kalau terlalu sering dipakai maka dia panas, bisa terbakar, sehingga ini adalah ini untuk pemutus rem depannya. Jadi kalau ini gambarnya begini, contohnya begini. Nah di sini. Jadi kalau dia ngarahnya ke sini, maka rem depannya itu berfungsi. Jika kita injak service brake, maka rem depannya juga berfungsi. Tapi kalau kita arahkan ke sini, maka rem depan saja yang berfungsi, rem depan tidak berfungsi ya. Ini adalah tilt steering. Kalau ditarik begini, steeringnya bisa maju mundur ya. Kalau ditekan ke bawah tuh steering untuk diangkat naik turun. Ini adalah tuas multiguna yang dorong ke depan, rating kanan, tarik ke belakang, rating kiri, begini netral. Kalau tekan ke bawah itu lampu panjang. Kemudian tarik ke atas begini dim ya, dim lampu. Kemudian yang di sini ini bundaran ini nih untuk pengaturan wiper ya. Kemudian ini adalah washer wiper untuk air pembersih kaca. Lanjut, ini steering, ini klaksonnya, dan ini tuas ini adalah retarder. Kemudian di sini panel ini ada ini untuk temperatur oli pada sistem brake. Kemudian ini adalah temperatur pada engine water coolant atau temperatur air yang ada di radiator ya, maaf. Yang ini adalah RPM-nya, ini fuel gauge-nya, dan kemudian ini adalah sistem untuk tekanan udara pada sistem brake ya. Jadi brake air pressure gitu ya bahasanya. Kemudian ini adalah oli transmisi, temperatur oli transmisinya, dan ini lampu parking brake-nya nyala nih. Kemudian ini adalah lampu steering emergency-nya. Kalau unit hidup nih mati dia. Kalau dia hidup lagi, dia menyala pada saat engine hidup, itu menandakan steering ada error gitu ya. Kemudian yang di sini adalah kunci kontaknya untuk starting unit, dan ini lampu depan, ini adalah lampu hazard, dan ini fungsinya untuk menambah kontras pada cahaya di lampu monitor ini seperti ini ya gitu ya, untuk menambah cahaya kontrasnya. Kemudian ini adalah untuk temperatur AC, dan ini adalah untuk menghidupkan AC sekaligus untuk blower AC, kecepatan hembusannya seperti apa di sini. Kemudian ini teman-teman, ini namanya switch freon AC. Jadi untuk freon AC-nya di sini biar AC-nya dingin. Kalau di sini cuman untuk off, cuman angin doang. Kalau yang ini throttle backup untuk pada saat kita towing unit ada trouble terus mau di towing ya, ini kita pakai throttle backup ini, dan di sini dia akan membantu untuk menyeimbangkan pada saat di towing. RPM-nya itu
itu sekitar 1200 ya. Kemudian unit ini ditambahi dengan yang namanya fatigue alarm untuk mengurangi tingkat fatigue pada operator. Jadi kalau misalnya di setting 5 menit, maka 5 menit kemudian alarm akan berbunyi, dan untuk matikannya pakai ini nih. Nah itu, nah gitu tuh. Ini lampunya, tandanya kalau dia sudah kedap-kedip berarti sebentar lagi akan menyala tuh. Ini otomatis retarder. Jadi kalau posisi sini dia on, kalau posisi sini dia off gitu ya. Kemudian ini adalah emergency steering. Emergency steering ini adalah pada saat ada kendala pada steering utama, maka yang aktif adalah steering ini. Dan ini pun tidak bisa dipakai untuk lama-lama, jadi dia pakai batas pemakaiannya itu cuma 90 detik ya teman-teman ya. Lalu ini adalah switch tambahan untuk lampu tire, untuk menerangi tire kanan dan kiri pada saat bekerja di malam hari. Kemudian ini shift levernya, shift lever. Ini pas posisi parking, ini gigi mundur, ini netral, ini pada masukkan gigi D. D ini adalah posisi maju dalam transmisi tanpa batas, yaitu bisa dari gigi 1 sampai gigi 7. Kalau di sini dibatasi dari gigi 1 sampai 2, di sini pun dibatasi gigi 1 saja. Fungsinya gigi 1 dan gigi 2 ini untuk apa? Biar tidak mengurangi yang namanya hunting. Sama pula yang ini untuk speed down-nya dan ini speed up-nya di sini. Untuk melihat speed down dan speed up sekarang kita pakai tuh sampai di gigi berapa ya, lihatnya di sini ya. Ini misalnya saya pencet down, maka dia jadi 6, 5, 4, 3 gitu ya. Jadi pakai ini speed yang warna kuning ini cuman batas sampai gigi 3. Untuk masuk ke 1 dan 2 kita pakai manual ya. Jadi itu fungsinya ini untuk kita mengiring yang ini nih, mengiring actual gear. Ini actual gearnya di sini ya. Jadi actual gearnya ini kita untuk mengiring. Misalnya di sini gigi 5 ya, kita pasang juga di sini di 5 gitu ya. Untuk biar menghindari hunting lah. Kalau ini untuk kecepatan pada saat traveling, kilometer per jamnya. Kemudian ini HM-nya ya. Itu HM-nya. Nah, kita lanjut ke di sini. Ini adalah untuk valve backup brake ya. Jadi rilisnya di sini. Apabila udara di tangki udara untuk sistem pengeremannya itu habis, maka ini dia secara otomatis akan naik ke atas. Dia naik ke atas itu semua sistem brake diblok. Jadi unit ini untuk mencegah lebih aman biar tidak tergelincir teman-teman ya. Nah, caranya itu untuk merilisnya kembali itu harus udaranya diisi dulu sampai cukup baru ditekan lagi. Apabila tidak ditekan, maka unit ini tidak bisa dipergerakan maju mundur. Sekalipun sudah hidup unit, kita masukkan gigi 1, dia tidak akan berjalan karena parking brake-nya itu masih tetap aktif kalau ini belum dipencet. Begitu ya. Jadi harus dipencet dulu, dirilis. Kemudian di bawah sini ada ini untuk fire suppression juga nih, sama kayak yang di luar di bawah tangga tuh. Jadi ini locknya ini dipencet ya, itu tangkinya di luar warna merah tuh. Kemudian sudah selesai di shift lever. Kemudian ini tadi belum dibahas ya, yang ini nih lock shift lever. Jadi contohnya seperti ini. Kalau geser ke sini tidak bisa digeser, harus dipencet locknya. Ini fungsinya agar dipasang lock seperti ini, beda sama yang seri D, agar menghindari yang namanya itu abuse. Abuse itu apa sih? Abuse itu adalah misalnya kita di posisi D, kita mau masukkan ke netral tetapi kelewatan sampai di R. Nah, itu namanya abuse ya. Biar transmisinya awet. Kemudian sudah selesai di situ, kita masuk ke yang ini, monitor yang kecil ini ya. Monitor yang kecil ini ada tombol-tombol yang sebelah kiri ini tidak fungsi nih. Jadi fungsinya ini adalah sebagai spare untuk yang ini. Jadi apabila ini rusak, maka penggantinya adalah ini. Kita langsung lihat kupas habis yang di bagian monitor sini apa. Oh, ini tulisan operator. Apa sih isinya? Buka di oke. Oke, ini adalah tulisan ID operator, select profile operator, gitu ya. Jadi untuk mau dilihat, mau ngisi ID operatornya tuh di sini, ataupun mau dilihat siapa sih yang bawa tadi malam, siapa sih yang bawa tadi siang, dilihatnya di sini gitu ya. Kalau sudah disetting.
Terus kembali. Nah, di sini adalah monitor. Apa sih isi monitor sini? Tinggal diarahkan pakai ini, baru kita pencet oke. Dilihat di sini adalah keterangan pressure, temperatur dan lain-lainnya seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita kembali lihat di pilot. Jadi pada kita mode seperti ini pilotnya nggak keluar tuh, kecuali unit ini ada terisi beban. Misalnya sudah di loading gitu ya, ada beban, terus unit ini berhenti dengan beban, maka ini dia akan muncul pilotnya. Tetapi kalau misalnya unitnya berjalan, dia akan muncul seperti ini lagi. Nah, caranya bagaimana untuk kita masuk dalam mode pilot walaupun dalam berjalan ataupun dalam kondisi apapun, itu kita arahkan ke pilot dan kita tekan ini. Kalau tekan ini, unit mau dalam posisi apapun dia akan tetap seperti ini. Dan ini adalah pilot meternya. Ini menunjukkan berapa banyak muatan kita dan ini target muatan kita gitu ya teman-teman ya. Oke, kembali. Ini adalah mode service. Apa sih mode service ini? Mode service ini adalah begini. Diagnotis. Diagnotis ini apa? Buka. Nah, diagnotis terus event aktif. Event aktif ini maksudnya begini teman. Jadi misalnya pada saat ini nih lagi menyala nih, lagi ada warning trouble pada unit muncul di monitornya sini, ada muncul. Misalnya warning parking brake sekarang lagi nyala, atau warning macam-macam lah bla 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 gitu ya. Sekarang lagi nyala. Kita mau lihat kodenya itu apa sih? Kita pencet yang event aktif ini. Nanti dia muncul kodenya di sini yang sementara aktif sekarang. Tapi karena sekarang nggak ada yang error, maka dia nggak ada. Terus kembali. Tapi misalnya kalau tadi error tapi sudah hilang, ada warning tapi sudah hilang, kita mau cari tahu warningnya itu warning apa sih, maka kita arahkan ke yang ini, kronologi iPhone ini. Oke teman-teman, lalu dipencet oke. Maka yang error tadi akan terbuka semua seperti ini. Jadi ini tadi ada alarm gini ya. Ini yang tadi gitu ya, kita melihatnya seperti itu gitu ya teman-teman. Kemudian di bawah sini ada settingan ini apa sih, dibuka. Di sini ada setup display, buka. Di sini ada pengaturan bahasa dan lain-lain, kontras dan lain-lain. Kalau klik ini maka dia muncul di sini bahasa Indonesia. Saya setting ke bahasa Indonesia. Oke. Sudah jadi bahasa Indonesia. Kemudian yang di bawah ini adalah untuk metode pada servis. Jadi biasanya yang buka-buka itu mekanik untuk melihat kapan mau diservis unit ini ya. Jadi ndak operator tuh ndak fokus ke situ ya teman-teman ya. Sudah selesai di situ, kita masuk ke tahap untuk pengetesan brake ya. Tahap untuk pengetesan brake OHT 777 maupun OHT 773 itu sama, yaitu RPM 1200 dengan gigi 1 gitu ya. Namun ada perbedaan di seri D dan seri E. Ini adalah perbedaannya itu, seri E ini dia punya parking brake langsung di shift lever sini. Jadi sistem pengetesannya itu berbedanya di situ aja. Cuman kalau RPM-nya mau retarder, mau service maupun parking brake, itu dia RPM-nya tetap sama. Caranya nanti saya contohkan setelah saya hidupkan engine. Hidupkan engine dulu. Seperti ini, engine sudah hidup ya teman-teman ya. Pengetesan pada retarder, maka retardernya akan ditarik full seperti ini. Lalu speednya ini digeser ke gigi 1. RPM-nya dinaikkan sampai 1200. Unit tidak bergerak, maka dinyatakan sebagai sistem pengereman pada retarder itu normal. Kemudian pengetesan pada sistem brake yang lainnya pun begitu ya. Nah, karena di sini ada perbedaannya cuman di parking brake, jadi saya rasa cuman di situ pembahasannya bisa mengerti. Kemudian yang lainnya itu kita mulai bahas kupas tentang yang parking brake-nya aja ya. Jadi pengetesan parking brake-nya itu caranya seperti ini. Shift down, shift dan up, pencet sama-sama secara bersamaan seperti ini. Lalu locknya pakai jari telunjuk seperti ini, tarik ke gigi 1. Unit sudah dalam posisi gigi 1. Aktual gear sekarang gigi 1, namun parking brake ini masih aktif gitu ya. Kita naikkan RPM sampai 1200. Unit tidak bergerak, maka itu dinyatakan sebagai parking brake-nya normal gitu ya.
Jadi dikembalikan. Kalau biasa seperti ini, maka di sini maka aktual gearnya masuk, tapi parking brake-nya lepas. Tetapi kalau kita pasang ini sama-sama, lalu kita tarik begini, maka sudah aktual, sudah gigi 1, tapi di situ masih parking ya. Gitu ya teman-teman, kira-kira ya. Kemudian yang tadi di idle timer tadi ya, idle timer tadi itu, maaf, alarm matinya nyala. Idle timer tadi itu ada sedikit perbedaan antara yang di sini sama di sini. Jadi ini ada idle timer itu fungsinya apa? Fungsinya supaya unit itu tidak bisa langsung dimatikan ketika unit ini sudah dimatikan di kunci kontak seperti ini. Karena turbocharger itu tidak boleh berhenti langsung matikan engine, harus idle dulu ya. Sehingga dibuat seperti ini, ada idle timernya. Tapi di sini bisa untuk matikan engine langsung apabila ada warning engine seperti tekanan oli engine itu maka bersifat emergency dan engine harus langsung dimatikan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah, sehingga dibuatlah ini. Nah, tapi perbedaannya itu adalah ketika ini dimatikan seperti ini, engine langsung mati, tetapi ini masih tetap menyala, monitornya masih tetap menyala. Itu fungsinya untuk engine aja. Tapi kalau yang ini kita naikkan ini, maka sekalian engine pun mati dan monitor pun juga mati. Jadi dia putus pada idle, yang terbaca pada sistem elektriknya pun mati, gitu ya. Padahal fungsinya sama aja. Kalau ini dinaikkan tanpa itu diputar ke sana juga dia tetap mati kan. Contoh saya matikan ini, mati, dan itu pun mati ya teman-teman ya. Kemudian di belakang sini ada ini untuk mengontrol otomatis lubrication grease ya. Jadi kalau menyala lampu di sini bisa jadi grease-nya habis ya, ataupun ada error pada sistem lubrication. Gitu ya teman-temannya. Saya rasa sampai di sini dulu ya videonya. Kalau ada yang mau ditanyakan untuk lebih rincinya, silahkan di kolom komentar. Sekiranya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.